datang di Sarinembah Farm, teman-teman. Ini adalah pohon kangkung darat saya yang telah menunjukkan seedling. Saya menanam pohon kangkung ini di sela-sela pohon-pohon atau tanaman-tanaman lain seperti cabai, ubi, rempah-rempah, buncis, kelapa, jeruk, dan yang lain-lainnya. Ini dikarenakan kami petani kecil harus cerdik dalam mengolah tanah kami yang terbatas. Ini adalah contoh dari pertanian tumpang tindih, tetapi dengan maksud yang positif ya. Yang di sini adalah tanaman ubi merah saya, dan yang di sini adalah tanaman bayam saya. Jadi tanaman bayam saya dikelilingi oleh ubi merah saya. Mengapa kita bertani tumpang tindih dan saling sisipan? Untuk petani kecil seperti saya, sangatlah penting mendapatkan hasil secara reguler. Sehingga tanaman seperti kangkung, timun, bayam, buncis bisa dihasilkan dalam waktu singkat, kurang dari 3 bulan. Sementara tanaman seperti rempah-rempah, jahe, kencur, kunyit, semuanya hanya bisa dihasilkan dalam waktu 10 bulan. Coba tebak berapa banyak jenis tanaman di sini. Ini adalah kebun jahe, tetapi di sela-selanya ada pohon jeruk kunci, ada pohon kelapa entok, dan juga pohon alpukat miki. Ini juga contoh kebun yang tumpang tindih. Ini adalah kebun kunyit saya. Kalau diperhatikan, ada pohon jeruk kunci di sela-selanya, ada pohon sereh di pinggirnya, dan juga pohon pepaya di pinggir yang lain. Salah satu sebab mengapa ada pohon jambu di kebun buncis saya, karena pohon jambu itu adalah pohon musiman dan baru akan mengeluarkan buah setelah beberapa tahun. Sedangkan pohon buncis saya akan menghasilkan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Dan pohon buncis saya bisa panen sepanjang tahun. Mang Husen, boleh tanya kenapa menanam beberapa jenis tanaman, Mang Husen? Ini kan ada buncis, terus ada alpukat. Kenapa, Mang? Kalau nunggu alpukat kan lama. Ya. Oh, ini kan cepat. Jadi sambil ngegemurin tanah gitu. Oh, begitu. Iya. Coba tebak ada berapa jenis tanaman? Di depan adalah pohon, ada tanaman kentang bulu. Ini adalah kebun jahe dengan jambu air. Lalu ada pohon alpukat miki. Dan yang di belakang adalah pohon kelapa muda hijau. Semua tahu kencur harganya mahal saat ini. Dan semua juga tahu kalau jahe harganya tinggi saat ini. Tetapi mereka baru menghasilkan buah setelah berumur 10 bulan. Sementara untuk petani kecil seperti saya, kami memerlukan pemasukan secara reguler. Demikianlah alasannya kenapa saya menanam kangkung, timun, bayam di sekitar pohon rempah-rempah seperti jahe, kencur, dan kunyit. Adakah pertemanan dari tanaman ini yang nggak boleh? Misalnya ini buncis. Singkong nggak boleh kalau ada buncisnya. Oh, jadi tanaman buncis kita tidak bisa di tanaman singkong. Iya. Alasannya? Karena dia zatnya terlalu banyak kalau singkong.
sehingga akan mengambil zat-zatnya. Iya, zat yang lain. Jadinya buncisnya akan Buncis. kurus ya. Iya, kurus. Bisa mati, Mang Husen. Iya, bisa juga. Ini adalah definisi yang tepat dengan tanaman sisipan. Pohon-pohon kunyit ini ditanam sesungguhnya bukan di lahan utama, tetapi di lahan dalam perjalanan menuju ke bawah. Jadi kunyit-kunyit ini sesungguhnya adalah pagar saya, pagar dari kebun saya kalau mau ke bawah. Ini yang di atas dan itulah yang di bawah.